Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi dalam Jabatan batch 4 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Firwan Maulana, saya guru PAI SDIT Fauziah Yarsi Mataram, mahasiswa transformasi batch 4 tahun 2026 LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011112982. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 6 dengan materi kisah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Untuk itu mohon saran dan bimbingannya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kita kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa bertemu kembali dengan sama-sama niat untuk ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan di yaumil akhir. Amin ya rabbal Alamin. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair wal afiyah. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ustadz absen dulu satu persatu ya. Adelia, Hadir. Kiara, Hadir. Aiko, Hadir. Dewi. Hadir. Oke, hadir semua deh. Tidak masuk hari ini? Semua masuk ya? Oke, baik, alhamdulillah. Baik, untuk itu silakan ketua kelas boleh pimpin doa dulu. Isti'adana mu'minatan wahid isnan salasa duaan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Ustadz yang sudah masuk hari ini. Saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya robbal. Amin. Oke, baik. Seperti yang sudah Ustadz sampaikan pekan lalu, insya Allah hari ini kita akan masuk di bab baru, di mana bab yang akan kita bahas hari ini tentang sejarah hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Baik, insya Allah kita akan belajar bersama hari ini. Silahkan disiapkan dirinya. Baik, insya Allah kita akan mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Ustaz akan menampilkan sebuah video yang akan kita tonton bersama. Nanti setelah videonya selesai, Ustaz akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikan terkait dengan video yang Ustaz tampilkan. Nanti ada juga lembar kerja yang akan Ustaz bagikan kepada masing-masing kelompok. Nanti setelah selesai berdiskusi, Ustaz akan minta dari masing-masing kelompok untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kita akan nonton video sama-sama. Kamis pagi, tepatnya 27 Safar 1 Hijriah, pembesar dari beberapa kabilah di Makkah menyelenggarakan pertemuan darurat di Darun Nadwa. Pada
Musailim Kilab yang kemudian dijadikan gedung pertemuan para pembesar Quraisy. Orang selain Quraisy tidak boleh masuk ke dalamnya kecuali yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Saat pelebaran masa Al-Mu'tasim Billah pada tahun 281 Hijriah, Darun Nadwah sudah masuk ke dalam area Masjidil Haram. Dipimpin oleh Abu Jahal, mereka yang berjumlah 100 orang pembesar suku berembuk. Mereka gelisah ketika banyak sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah. Tinggal beberapa orang, termasuk Rasulullah SAW dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Mereka khawatir jika membiarkan Nabi Muhammad SAW ikut hijrah, maka umat Islam akan bertambah besar. Dan jelas kondisi itu akan mengancam eksistensi mereka. Di tengah rapat, tiba-tiba datang seorang laki-laki tua yang ingin ikut rapat. Ia mengaku dari Najd dan ingin urun rembuk menyikapi Nabi Muhammad SAW. Dan belakangan diketahui bahwa lelaki tua itu adalah iblis yang menyamar. Ada 3 opsi untuk menyikapi Nabi Muhammad SAW yang belum hijrah. Ketiga opsi itu adalah: pertama, menahan Rasulullah SAW dengan kurungan besi. Opsi ini datang dari Abu Al-Bakhtari. Namun demikian, iblis yang menyerupai lelaki tua menolak usulan itu, sebab bisa jadi akan dibebaskan oleh sahabat nantinya. Kedua, mengasingkan Rasulullah SAW dari Makkah tanpa peduli ia akan kemana. Usulan itu datang dari Rabi'ah bin Amr al-Amiri. Namun usulan ini pun ditolak oleh iblis yang menyamar menjadi lelaki tua. Sebab menurutnya dengan kata manis Nabi Muhammad SAW bisa menggalang kekuatan di tanah Arab. Dan ketiga, membunuh Rasulullah SAW yang diusulkan oleh Abu Jahal. Pembunuhan itu dilakukan oleh utusan masing-masing kabilah, sehingga denda atau biaya pembunuhan ditanggung oleh masing-masing kabilah. Dan pendapat ketiga inilah yang disetujui oleh iblis yang menyamar sebagai laki-laki dari Najd. Ketiga opsi ini juga disinggung dalam Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadap Muhammad untuk menangkap dan menjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Hari itu juga malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan kesepakatan jahat mereka atas Rasulullah. Jibril juga mengabarkan bahwa Allah telah mengizinkan Nabi Muhammad untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dalam perintah Jibril, Rasulullah SAW jangan sampai tidur di tempat tidur nanti malam dan pagi-pagi sekali berangkat. Pada hari itu pula, setelah zuhur, Rasulullah SAW menemui Abu Bakar di rumahnya. Kepada Abu Bakar, Rasulullah SAW menyampaikan soal perintah hijrah besok pagi, dan ia diminta untuk menyertainya. Saat Abu Bakar mendengar itu, ia terharu dan menangis. Terlebih sebelumnya, Abu Bakar sudah pamit ikut hijrah, namun dicegah oleh Rasulullah. Mereka berdua akan berangkat bersama dari rumah Abu Bakar menuju gua di Gunung Thur. Dan di gua ini mereka akan menghindari kejaran kafir Quraisy. Abu Bakar juga menyiapkan 2 unta untuk mereka kendarai. Namun demikian, Rasulullah SAW menolak pemberian unta Abu Bakar. Rasulullah tetap ingin membayar meski dipaksa untuk diberikan. Unta inilah yang kemudian dikenal dengan nama Al-Qaswa yang Baik, itu dia tadi video yang sudah kita saksikan bersama. Jadi ada beberapa hal yang menjadi
menjadi penyebab kenapa Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Di antaranya ada yang tahu tadi kenapa? Karena siksaan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian yang kedua karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, sekarang Ustaz akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompoknya sesuai dengan meja yang sudah diatur ini. Silahkan didiskusikan sebab-sebab hijrahnya Nabi SAW dari kota Mekah ke Madinah. Saya bagikan nomor kerjanya nanti. Ini satu kelompok, satu kertas, silahkan didiskusikan, kemudian baru dipresentasikan setelah itu ya. Jadi silahkan ditulis hal-hal yang merupakan alasan kenapa Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Jelas ya? Paham di sini? Itu nanti setelah diskusinya selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sebab-sebab hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Pertanyaan nomor 1. Apa penyebab hijrah Nabi Muhammad SAW? Karena adanya ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin dan karena kehendak Allah. Kedua akan dibacakan rangkaian. Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam pertemuan tersebut? Pertama, Nabi Muhammad SAW. Kedua, Sayyidina Ali. Ketiga, Sayyidina Abu Bakar. Keempat, tentara kaum Quraisy. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Boleh maju langsung ke depan. Suaranya keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad. Apa penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Karena bertambahnya siksaan, gangguan, dan ancaman dari kaum Quraisy kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut diantaranya adalah Nabi Muhammad, sahabat Abu Bakar Ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, dan tentara kaum Quraisy. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, itu dia tadi presentasi dari masing-masing kelompok. Sedikit Ustadz berikan kesimpulan bahwasannya di antara sebab-sebab hijrahnya Nabi SAW dari kota Mekah ke Madinah, di antaranya seperti yang sudah disampaikan oleh teman-temannya di masing-masing kelompok tadi adalah yang pertama, terjadinya banyak siksaan dan tekanan yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin, sehingga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi dan kaum muslimin akhirnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian tokoh-tokohnya siapa saja? Di antaranya ada Rasulullah SAW. Wassalam. Kemudian ada Sayyidina Abu Bakar dan
dan Sayyidina Ali. Kemudian juga kaum kafir Quraisy juga termasuk merupakan tokoh-tokoh yang terlibat di dalam peristiwa hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah senantiasa untuk terus bersabar ketika Allah memberikan kita ujian, sampai akhirnya nanti Allah kemudian merubah keadaan kita dari yang tadinya mungkin kurang baik kepada keadaan yang baik. Semoga kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja yang ingin bisa sampaikan terkait dengan materi kita hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi dalam Jabatan batch 4 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Firwan Maulana, saya guru PAI SDIT Fauziah Yarsi Mataram, mahasiswa transformasi batch 4 tahun 2026 LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 25011112982. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 6 dengan materi kisah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Untuk itu mohon saran dan bimbingannya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kita kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa bertemu kembali dengan sama-sama niat untuk ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan di yaumil akhir. Amin ya rabbal Amin. Kaifa halukum? Alhamdulillah nahnu bi khair wal afiyah. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ustadz absen dulu satu persatu ya. Adelia, Hadir. Kiara, Hadir. Aiko, Hadir. Dewi. Hadir. Oke, hadir semua. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua masuk ya? Oke, baik, alhamdulillah. Baik, untuk itu silakan ketua kelas boleh pimpin doa dulu. Isti'adana mu'minatan wahid isnan salasa duaan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak Ustadz yang sudah masuk hari ini. Saya doakan semoga Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Amin ya robbal. Amin. Oke, baik. Seperti yang sudah Ustadz sampaikan pekan lalu, insya Allah hari ini kita akan masuk di bab baru, di mana bab yang akan kita bahas hari ini tentang sejarah hijrahnya Rasulullah SAW dari kota Mekah ke kota Madinah. Baik, insya Allah kita akan belajar bersama hari ini. Silahkan disiapkan dirinya
Baik, insya Allah kita akan mulai kegiatan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya Ustaz akan menampilkan sebuah video yang akan kita tonton bersama. Nanti setelah videonya selesai, Ustaz akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nanti masing-masing kelompok akan mendiskusikan terkait dengan video yang Ustaz tampilkan. Nanti ada juga lembar kerja yang akan Ustaz bagikan kepada masing-masing kelompok. Nanti setelah selesai berdiskusi, Ustaz akan minta dari masing-masing kelompok untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, kita akan nonton video sama-sama. Kamis pagi, tepatnya 27 Safar 1 Hijriah, pembesar dari beberapa kabilah di Makkah menyelenggarakan pertemuan darurat di Darun Nadwah. Pada mulanya, Darun Nadwah adalah rumah Qusay bin Kilab yang kemudian dijadikan gedung pertemuan para pembesar Quraisy. Orang selain Quraisy tidak boleh masuk ke dalamnya kecuali yang sudah berusia 40 tahun ke atas. Saat pelebaran masa Al-Mu'tasim Billah pada tahun 281 Hijriah, Darun Nadwah sudah masuk ke dalam area Masjidil Haram. Dipimpin oleh Abu Jahal, mereka yang berjumlah 100 orang pembesar suku berembuk. Mereka gelisah ketika banyak sahabat Nabi yang hijrah ke Madinah. Tinggal beberapa orang, termasuk Rasulullah SAW dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar. Mereka khawatir jika membiarkan Nabi Muhammad SAW ikut hijrah, maka umat Islam akan bertambah besar. Dan jelas kondisi itu akan mengancam eksistensi mereka. Di tengah rapat, tiba-tiba datang seorang laki-laki tua yang ingin ikut rapat. Ia mengaku dari Najd dan ingin urun rembuk menyikapi Nabi Muhammad SAW. Dan belakangan diketahui bahwa lelaki tua itu adalah iblis yang menyamar. Ada 3 opsi untuk menyikapi Nabi Muhammad SAW yang belum hijrah. Ketiga opsi itu adalah: pertama, menahan Rasulullah SAW dengan kurungan besi. Opsi ini datang dari Abu Al-Bakhtari. Namun demikian, iblis yang menyerupai lelaki tua menolak usulan itu, sebab bisa jadi akan dibebaskan oleh sahabat nantinya. Kedua, mengasingkan Rasulullah SAW dari Makkah tanpa peduli ia akan kemana. Usulan itu datang dari Rabi'ah bin Amr al-Amiri. Namun usulan ini pun ditolak oleh iblis yang menyamar menjadi lelaki tua. Sebab menurutnya, dengan kata manis, Nabi Muhammad SAW bisa menggalang kekuatan di tanah Arab. Dan ketiga, membunuh Rasulullah SAW yang diusulkan oleh Abu Jahal. Pembunuhan itu dilakukan oleh utusan masing-masing kabilah, sehingga denda atau biaya pembunuhan ditanggung oleh masing-masing kabilah. Dan pendapat ketiga inilah yang disetujui oleh iblis yang menyamar sebagai laki-laki dari Najd. Ketiga opsi ini juga disinggung dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin." Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadap Muhammad untuk menangkap dan menjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Dan Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Hari itu juga malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW dan menyampaikan kesepakatan jahat mereka atas Rasulullah. Jibril juga mengabarkan bahwa Allah telah mengizinkan Nabi Muhammad untuk hijrah dari Mekah menuju Madinah. Dalam perintah Jibril, Rasulullah SAW jangan sampai tidur di tempat tidur nanti malam dan pagi-pagi sekali berangkat.
Pada hari itu pula, setelah zuhur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Abu Bakar di rumahnya. Kepada Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan soal perintah hijrah besok pagi, dan ia diminta untuk menyertainya. Saat Abu Bakar mendengar itu, ia terharu dan menangis. Terlebih sebelumnya, Abu Bakar sudah pamit ikut hijrah, namun dicegah oleh Rasulullah. Mereka berdua akan berangkat bersama dari rumah Abu Bakar menuju gua di Gunung Tur, dan di gua ini mereka akan menghindari kejaran kafir Quraisy. Abu Bakar juga menyiapkan 2 unta untuk mereka kendarai. Namun demikian, Rasulullah SAW menolak pemberian unta Abu Bakar. Rasulullah tetap ingin membayar meski dipaksa untuk diberikan. Unta inilah yang kemudian dikenal dengan nama Al-Qaswa yang Baik, itu dia tadi video yang sudah kita saksikan bersama. Jadi ada beberapa hal yang menjadi penyebab kenapa Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Di antaranya ada yang tahu tadi kenapa? Karena siksaan dari kaum kafir Quraisy. Kemudian yang kedua, karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, sekarang Ustaz akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Kelompoknya sesuai dengan meja yang sudah diatur ini. Silahkan didiskusikan sebab-sebab hijrahnya Nabi SAW dari kota Mekah ke Madinah. Saya bagikan nomor kerjanya nanti. Ini satu kelompok, satu kertas, silahkan didiskusikan, kemudian baru dipresentasikan setelah itu ya. Jadi silahkan ditulis hal-hal yang merupakan alasan kenapa Nabi SAW hijrah dari Mekah ke jelas ya. Paham di sini? Nanti setelah diskusinya selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sebab-sebab hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Pertanyaan nomor 1. Apa penyebab hijrah Nabi Muhammad SAW? Karena adanya ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy kepada kaum muslimin, dan karena kehendak Allah. Yang kedua akan dibacakan oleh Ibu. Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam perlindungan tersebut? Pertama, Nabi Muhammad SAW. Kedua, Sayyidina Ali. Ketiga, Sayyidina Abu Bakar. Keempat, tentara kaum Quraisy. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan boleh kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kita ke kelompok 2. Boleh maju langsung ke depan. Suaranya keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kita tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad. Apa penyebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Karena bertambahnya siksaan, gangguan, dan ancaman dari kaum Quraisy kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut diantaranya adalah